Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dapat menaikkan salah satu ibadah yang besar, ibadah salat subuh berjamaah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita betapa besarnya fadilah salat subuh berjamaah. Sehingga beliau menyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu. Siapa saja seorang muslim yang bisa menunaikan salat isya berjamaah, maka sabda Rasulullah, ia mendapat pahala seakan-akan sholat sunnah setengah malam. Dan siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia mendapat pahala sholat seperti sholat sunnah sepanjang malam. Saya kira jarang di antara kita yang sanggup sholat sunat sampai setengah malam, apalagi sampai semalam suntuk. Tetapi dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, sabda Nabi, ia mendapat pahala seperti melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam itu. Mudah-mudahan kita sholat berjamaah ini di waktu subuh mendapat fadilah seperti yang disebutkan Rasulullah SAW. Yang keduanya, kita juga dapat bersilaturahim, bersilatul ilmi, bersilatul fikri di kesempatan yang baik ini, ibadah sholat subuh. Waktu yang sangat baik, yang sangat diberkahi, apalagi digunakan dengan menuntut ilmu, tilawah Al-Quran, bersilaturahim, memakmurkan masjid. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis yang sahih. Rasulullah seringkali pada salat subuh, ketika tidak ada hajat atau keperluannya, selalu duduk diam di masjid, berzikir, berdoa, mentadarus Al-Quran, bahkan terkadang bercengkrama dengan para sahabatnya hingga terbit matahari, sehingga waktu syuruk. Sehingga diriwayatkan dalam banyak hadis, kalau Rasulullah telah berzikir, berdoa, tidak ada hajat keperluan keluarganya ataupun keperluan umatnya, beliau berbincang-bincang dengan para sahabatnya di masjid dalam rangka menjaga keakraban, menjaga ukhuwah, menjaga nilai-nilai ketetanggaan, kekeluargaan, kemasyarakatan sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat. Sehingga terkadang sahabat-sahabat yang lain bercerita tentang masa lampau, bagaimana mereka di masa jahiliyah, lalu bercerita tentang penderitaan mereka dahulu, bercerita tentang beratnya perjuangan peperangan, bercerita tentang kesedihan keluarga yang gugur, yang syahid dianiaya. Bahkan suatu saat Umar bin Khattab bercerita tentang masa jahiliyahnya dia sampai mengubur hidup-hidup anak perempuannya sendiri karena merasa hina punya anak perempuan.
Terkadang para sahabat yang lain bercerita yang lucu, yang jenaka, sehingga Rasulullah pun tersenyum. Itulah keakraban yang dibangun oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, seringkali dilakukan pada sholat subuh karena momentum yang sangat baik. Dan kita pada kesempatan yang baik ini juga mudah-mudahan bagian daripada mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ikhwata iman sekalian, apalagi kita berkumpul di sini dalam situasi suasana sama-sama kita ketahui, ikut bersimpati, ikut berempati terhadap musibah yang menimpa saudara kita di daerah Cianjur ini, khususnya, dan tentu di daerah-daerah lain yang juga sama sedang musibah. Musibah yang ditimpakan Allah kepada umat manusia secara umum, kepada alam semesta secara umum, maupun musibah yang menimpa secara khusus kepada kita kaum muslimin. Tentu saja tidak lepas daripada hikmah yang Allah tetapkan. Allah firmankan bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini melainkan di dalamnya mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Di dalam fikih kita sering mendengar hikmah dan sering mendengar ilat. Saya sedikit terangkan apa bedanya ilat dengan hikmah. Kalau ilat itu artinya sebabnya hukum. Kalau hikmah itu artinya manfaat yang terkandung di dalamnya, pelajaran yang terkandung di belakang, kebajikan yang terkandung di belakang, itu namanya hikmah. Umpamanya kalau kita sedang safar, sedang bepergian, nah maka dalam safar atau sedang bepergian itu kita diperbolehkan mengqashar sholat. Orang yang sakit, yang sibuk, yang sedang ada urusan berat, penting, boleh menjama sholat kalau dia di kampung sendiri. Tapi kalau dia safar, selain mengqashar sholat, boleh menjama, sehingga qashar dan jama. Nah maka dalam qashar sholat dan jama sholat itu ada ilat, ada hikmah. Kalau ilat artinya sebab adanya hukum. Kenapa diperbolehkan menjamak sholat ketika sakit? Kenapa dibolehkan menjamak sholat ketika safar? Kenapa dibolehkan menjamak sholat? Karena situasi darurat, hujan lebat, banjir, kebakaran, keributan, itu boleh menjamak. Maka ilatnya, sebabnya itu adalah raf'ul masyaqqah, untuk mencabut, menghilangkan kesusahan, kesulitan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Maka waktu sholat boleh dijamak, digabung. Yang sakit, kalau tiap waktu sholat dia harus sholat, dia berat. Maka tujuan Islam ini adalah memberi kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Nah, maka karena ada kesusahan, ada kesulitan, terjadi kebakaran, datang waktu sholat. Kalau kita sholat dulu, rumah kita habis kebakar. Maka padamkan dulu kebakaran itu walaupun waktu sholat berakhir. Nah, untuk apa? Untuk memberi kemudahan kepada kita. Maka itu disebut ilat, sebabnya hukum. Sebabnya ada jamak sholat, yaitu memberi kemudahan, menghilangkan kesulitan. Nah, jadi dalam menjamak sholat, ilat hukumnya, sebab hukumnya adalah menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesulitan. Tapi kalau dalam safar menghilangkan kesulitan itu bukan sebabnya, tapi jadi hikmah. Itu jadi beda. Karena itu
Kalau kita safar tapi tidak sulit, gampang kok safarnya. Boleh nggak kosor? Tetap kosor, boleh. Walaupun tidak sulit. Karena dalam safar yang menjadi sebabnya bukan sulitnya, tapi safarnya itu sendiri. Nah, itu bedanya. Maka menghilangkan kesulitan di dalam safar itu berubah menjadi hikmah. Maka safar mau sulit, mau mudah, mau gampang, mau susah, tetap berlaku hukum qasar. Selama tidak ada yang menggugurkan qasornya, seperti berjamaah dengan mukim, ya jadi gugur itu hukum qasornya. Nah, sebab itulah kenapa Rasulullah ketika ditanya Rasulullah oleh Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, kenapa kita mengqasar sholat kan? Padahal kita ini aman, kita ini tenang, mudah, sudah sampai di tujuan kok dimudah. Nah, Rasul mengatakan, innama hiya shadaqatun, ini sedekah dari Allah. Wallahu yuhibbu an tuqbala shadaqatuhu, Allah mencintai sedekahnya diambil. Nah, di sini perbedaan antara hikmah dengan ilat hukum. Kalau ilat hukum artinya penyebab adanya hukum itu, maka selama penyebabnya itu hukumnya pun ada. Sakit penyebab boleh jamak sholat. Yang sakit boleh jamak sholat. Selama ada sakit boleh menjamak. Begitu pula orang yang kena darurat, musibah, kebanjiran, kemarau, timbul kebakaran, terjadi kerusuhan. Rasulullah pernah menjamak sholat tanpa qasar maghrib dengan isya karena hujan besar. Para sahabat kesulitan untuk pulang pergi ke masjid, maka beliau langsung habis sholat maghrib menyuruh qomat untuk menjamak karena ada sebabnya. Nah, sebab seperti ini disebutnya ilat hukum, penyebab hukum. Tapi dalam safar sekali lagi, sebab hukumnya itu bukan sulitnya, tapi adalah bepergiannya itu sendiri. Yaitu Al-Quran mengatakan, wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taksuru minas. Kalau kalian bepergian di muka bumi, tidak mengapa kalian mengqasar salat. Nah, maka dalam qasar ada dua, yaitu adalah ilat dan hikmah. Dalam qasar menghilangkan kesulitan menjadi hikmahnya, manfaatnya, menjadi pelajaran yang terkandung di belakang. Oleh sebab itu terkadang terjadi kebimbangan dari orang yang melaksanakan jamak dan qasar. Ah, ngapain harus diqasarkan, ini gak susah. Ah, kan dia begitu. Karena menyamakan qasar itu dengan jamak dalam hilat dan hikmah. Nah, oleh sebab itu antara qasar dengan jamak juga jadi berbeda pelaksanaannya. Rasulullah SAW selama safar pasti mengqasar, tapi tidak selama mengqasar beliau menjamak. Nah, ini beda. Itu berbeda. Karena kalau menjamak jelas penyebabnya masyaqqah. Maka ketika sedang safar terjadi masyaqqah, selain qasar juga jamak, begitu. Karena ini dua hukum yang berbeda. Nah, logikanya, kebiasaannya orang yang safar juga susah di masa Nabi itu, susah air, susah perjalanan, maka otomatis qasar itu dengan jamak. Tapi tidak selamanya Rasulullah di qasar itu jamak. Ketika kesulitannya hilang, karena yang ada tinggal satu ilatnya, yaitu qasar safarnya. Ketika sulitnya tidak ada jamaknya. Nah, ini yang terkadang juga kurang dipahami. Sebab itu kita lihat kapan Rasulullah safar menjamak dan tidak menjamak, tapi qasar. Rasulullah umpamanya selama di Makkah lagi musim haji, musim umroh, tidak semuanya beliau dijamak. Umpamanya beliau dari perjalanan di Madinah ke Mekah, selama di perjalanan jamak qasar, selama di perjalanan. Tapi ketika beliau sampai di Mekah, beliau diqasar saja, tidak dijamak. Itu beda. Kenapa? Karena safarnya masih berlangsung, tapi masyaqqahnya telah hilang, telah ada di Mekah. Tapi ketika beliau berangkat lagi melaksanakan haji dari Mekah ke Mina,
Beliau mengqashar di Mina tidak ada kesulitan. Karena tidak ada pelaksanaan ibadah apapun. Diqashar tapi tidak dijamak. Itu Rasulullah di Mina. Tetapi ketika beliau di Arafah, itu sholat duhur dan asar dijamak dan diqashar. Beda lagi. Kenapa? Padahal sama-sama di tempat haji. Karena di Arafah itu ada kesibukan yang harus dilaksanakan, yaitu wukuf. Sedangkan ketika di Mina tidak ada kesibukan apa-apa. Semata-mata diam, mabit di Mina. Begitu pula ketika beliau dari Arafah ke Muzdalifah. Ketika di Muzdalifah, beliau datang waktu Isya, sedangkan berangkat dari Arafah itu pas terbenam matahari. Maka terjadi lagi di situ masyaqqah, dijamak lagi. Nah, dua hal ini yang sangat dalam pemaknaannya antara hikmah dengan ilat yang menyebabkan terkadang orang bingung memposisikan. Nah, ketika hikmah itu digunakan kepada makna yang lain, seperti kita tadi sebutkan, segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini pasti mengandung hikmah. Karena kalau tidak mengandung hikmah, berarti Allah menciptakan, berbuat, melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, maka hikmah di situ lawan daripada kesia-siaan. Firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa Allah menciptakan manusia itu sia-sia, tidak mengandung tujuan, tidak mengandung manfaat, tidak mengandung kegunaan? Maka sebagai seorang mukmin, Allah perintahkan kepada kita, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan ini sedikit pun ada kebatilan, ada kesia-siaan. Nah, hikmah inilah yang kemudian menjadi perkara yang terus digali, dikaji, diburu oleh manusia untuk menyingkap apa rahasia dari segala sesuatu. Itulah yang mendorong manusia terus belajar untuk mengungkap dari semua rahasia-rahasia ciptaan Allah. Apa tujuannya, apa manfaatnya, apa kegunaannya, apa rahasia-rahasia di balik itu semua. Oleh sebab itu Al-Quran diturunkan, salah satunya adalah menyingkap rahasia-rahasia, menyingkap hikmah-hikmah dari semua yang Allah ciptakan di alam semesta, termasuk dalam setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Apa pelajarannya, hikmahnya yang terkandung di dalamnya? Pertama, Bapak Ibu sekalian, segala yang Allah tetapkan di alam semesta ini, baik ke diri kita ataupun kepada alam semesta, ke bumi, maka hikmahnya itu adalah ibda'u wahdaniyatullah wa qudratihi. Yang paling pokok dari segala peristiwa di alam semesta ini, Allah hendak menunjukkan, menampakkan tentang kemahaesaan dan kemahakuasaan. Itu yang paling pokok. Maka untuk menunjukkan kemahakuasaan, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, Allah nampakkan segala ciptaannya, dengan di dalam ciptaan itu nampak segala kekuasaan sekaligus kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak ada makhluk yang berkuasa, tidak ada makhluk yang mampu menangani, mengatasi, menghadapi kemahakuasaan Allah itu. Maka dengan peristiwa-peristiwa di alam semesta ini, baik yang bersifat positif, terlihat bagaimana kedahsyatan lautan, kedahsyatan pegunungan, bagaimana keindahan alam semesta. Diharapkan itu lahirlah kesadaran manusia tentang kemahakuasaan dan kemahaesaan Allah. Maka inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Jadi intinya itu tanda, ayat itu tanda. Tanda itu sesuatu yang menunjukkan kepada perkara yang tersembunyi, sebut tanda. Umpamanya Allah sebutkan ayatul munafik salasun. Ayat munafik itu 3. Tanda. Kenapa perlu tanda?
Karena kemunafikan itu tersembunyi. Maka untuk menyingkap yang tersembunyi perlu ada tanda yang mudah ditangkap, yang mudah dilihat, mudah didengar, mudah diindra. Apa yang mudah diindranya? Yang nampaknya. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong bohong, akan ketangkap. Kita bagaimana ketahuan seorang munafik kalau tidak menangkap kata-katanya? Nah, maka kata-kata jadi tanda kepada apa yang tersembunyi di hati. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji berdusta, mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau diamanati khianat. Nah, maka dengan melihat tandanya kita menyimpulkan yang tersembunyi. Oh, berarti hatinya punya sifat munafik. Dari mana kita menyimpulkan? Dari tandanya. Maka bagaimana makhluk mengetahui tentang kebesaran Allah? Dari tandanya. Apa tanda yang Allah tunjukkan itu? Ada yang diciptakan, ada yang difirmankan. Yang diciptakan itulah alam semesta, itulah diri manusia. Dan yang difirmankan itulah wahyu. Maka Allah menurunkan ayatnya kepada manusia ada dua. Ada ayat ciptaan disebut ayat kauniyah, disebut ayat untuk ditonton, ayat tontonan. Karena semua makhluk bisa menonton. Bagaimana Nabi Musa tongkatnya menjadi ular besar, memangsa ular-ular tukang sihir, bisa ditonton oleh umatnya. Maka itu mukjizat tontonan, ayat tontonan, disebut mukjizat. Bagaimana Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, bisa ditonton oleh umatnya. Dipertunjukkan oleh Allah kekuasaannya langsung, maka disebut mukjizat. Kenapa mukjizat? Ayat tontonan. Ada ayat yang tidak terlihat tapi terbaca, dipelajari, itulah ayat tuntunan, itulah wahyu, itulah ayat Qur'annya, ayat qauliyah, ayat ucapan. Maka antara ayat kauniyah, ayat tontonan, dengan ayat qauliyah, ayat ucapan, ayat tuntunan, itu selalu ditunjukkan oleh Allah secara bersamaan, secara simultan. Karena ada manusia itu yang pahamnya itu dengan ditonton, ada yang pahamnya dengan berpikir, dengan membaca, dengan belajar. Maka kalau kita juga kebanyakan hanya mengajarkan ayat tuntunan, nggak bisa dilihat, susah juga orang belajar. Apalagi zaman sekarang orang senangnya praktis, yang ditonton di YouTube ya, tonton di Facebook, nonton. Kalau hanya monoton atau ucapan, bisa orang nggak suka. Nah, maka bagaimana menunjukkan ayat-ayat Allah ini juga dalam bentuk yang bisa dilihat, diwujudkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahaesaannya, kemahakekuasaannya dengan ayat-ayat yang dipertontonkan. Dilihatlah peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat. Dengan ayat-ayat yang difirmankan, ternyata apa yang diperlihatkan dan yang difirmankannya itu senantiasa sama. Maka antara ayat kauniyah dengan ayat qauliyah itu selalu beriringan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, maka peristiwa apapun di alam semesta itu pada hakikatnya adalah Allah menunjukkan ayat-ayat kemahakuasaannya dan ayat-ayat kemahaesaannya. Ujungnya adalah mendorong manusia meyakini ternyata tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diibadahi kecuali yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta ini. Inilah tujuan utamanya sepanjang zaman. Yang kedua, hikmah yang terkandung dari setiap peristiwa yang Allah tunjukkan kepada manusia, ayat-ayat yang Allah tunjukkan, baik ayat kauniyah maupun qauliyah di alam semesta ini adalah mendorong manusia untuk memahami, untuk mengerti. Jadi tafhim terhadap rahasia-rahasia ilmu Allah yang disebut dengan sunnatullah. Jadi agar manusia at-ta'rif wa tafhim li sunnatillah, manusia mengenal dan memahami sunnatullah. Kenapa untuk mengenal dan memahami? Ternyata peristiwa itu berulang terus. Kalau berulang terus berarti ini ada suatu ketetapan yang rutin dari ciptaan Allah, disebutlah sunnatullah. Sunnatullah itu artinya
ilmu, pengetahuan, ketetapan, hukum yang sejak alam semesta diciptakan itu tidak berubah. Dan itu akan terus terjadi dan berulang sepanjang alam semesta ini hingga yaumil kiamat. Seperti Allah ciptakan, sunatullah ini sering diulang-ulang. Segala sesuatu wa khalaqa kulla syai'in minal ma'i hayyin. Wa ja'alna kulla syai'in zaujaini. Kami ciptakan segala yang hidup dari air. Kami ciptakan segala yang hidup berpasangan. Nah, itu sunatullah. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asy. Kami ciptakan malam untuk beristirahat, kami ciptakan siang untuk bekerja. Kami ciptakan hidup dan mati, kami ciptakan sedih dan gembira, kami ciptakan bahagia dan kesusahan. Itu sunatullah, laki-laki dan perempuan. Nah, sunatullah ini tidak akan pernah berubah. Sebagaimana juga sunatullah dalam alam semesta ini, sunatullah fil kaun. Adanya siang dan malam, adanya musim, adanya aman, adanya bencana. Itu sunatullah. Maka adanya sunatullah ini bahan pelajaran manusia untuk melahirkan ilmu. Maka dengan manusia melihat terus berulang-ulang peristiwa ini, akhirnya mempelajari apa kaidah hukum yang terdapat di alam semesta ini untuk jadikan ilmu pengetahuan manusia, agar sesuatu yang terulang buruk itu tidak teralami lagi. Maka mendoronglah manusia untuk belajar terhadap sunatullah. Lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan. Bagaimana manusia melahirkan ilmu pengetahuan tentang musim? Bagaimana manusia melahirkan tentang kalender perhitungan waktu? Bagaimana manusia melahirkan ilmu tentang gempa, tentang banjir, tentang cuaca? Itu semua karena belajar dari peristiwa-peristiwa yang berulang. Nah, kalau manusia tidak diberikan peristiwa-peristiwa berulang itu yang menyusahkannya, memberatkannya, tidak akan mendorong untuk menggali ilmu. Maka betapa banyak sekarang Bapak sekalian kemajuan teknologi untuk mengetahui tentang bencana alam. Ternyata di seluruh penjuru bumi ada terus bencana alam. Nah, maka lahirlah yang kedua dari peristiwa-peristiwa alam itu, manusia menyingkap ilmu pengetahuan terhadap sunnatullah. Ternyata bencana itu sunnatullah. Bahwa karakter bumi itu memang seperti itu. Ada lempengan-lempengan, ada patahan-patahan yang suatu saat pasti itu terjadi gesekan, melahirkan getaran, bahkan melahirkan tsunami. Jadilah ilmu yang baku manusia. Tapi tetap saja manusia tidak akan bisa menyingkap. Kenapa peristiwa itu terjadi hari ini dan di sini, kan begitu? Kenapa kejadian itu mesti berbarengan dengan sesuatu yang terjadi di perbuatan manusia? Maka di situ manusia kembali dipaksa lagi untuk menyadari bahwa bukan semata-mata masalah fenomena alam sunatullah, tapi ada yang maha berkehendak, maha kuasa. Balik lagi pada yang pertama, yaitu tentang Allah menunjukkan kemahakuasaan dan kemahesaan. Maka para ilmuwan, para saintis mempelajari peristiwa bencana alam semesta ini bukan hanya yang sedang terjadi sekarang dan yang akan datang diprediksi, tapi bahkan dulu yang terjadi. Seperti apa yang terjadi ketika Nabi Musa membelah lautan? Apa yang terjadi? Dulu belum ada ilmu tentang tsunami, belum ada ilmu tentang gempa. Maka orang langsung meyakini ini adalah kemurkaan alam. Ini adalah azab dari Allah kepada Fir'aun. Mukjizat bagi Nabi Musa. Sudah. Tapi ilmu pengetahuan penasaran, terus menyelidiki. Waktu terjadi dipukul, lautan itu belah, lalu Nabi Musa dan pengikutnya bisa nyebrang, Fir'aun ditenggelamkan. Itu peristiwanya apa? Kira-kira itu seperti tsunami, kan gitu. Di mana lautan itu menjadi terbelah, Nabi Musa berjalan. Dan itu secara ilmiah diprediksi oleh para ilmuwan memang berbarengan dengan peristiwa terjadinya gempa besar itu di
wilayah tersebut, di Laut Merah itu. Maka bagi Nabi Musa itu mukjizat yang Allah berikan, penyelamatan dia. Bagi Fir'aun, dia itu azab, yaitu ditenggelamkan. Tapi penyebabnya sama, yaitu Allah ciptakan tatahan bumi dalam waktu yang bersama. Inilah kemahakuasaan Allah. Jadi tetap saja, bagaimanapun manusia canggih, ilmu pengetahuannya tidak bisa menolak bencana. Bagaimana Jepang canggihnya tentang ilmu gempa, ya, tetap saja dia tidak bisa memprediksi persis terjadinya kapan bencana itu. Maka ketika terjadi gempa, tetap saja banyak korban dari mereka. Tidak selamanya ilmu pengetahuan itu bisa mengantisipasi, hanya bisa memprediksi. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, paling tidak manusia bisa lebih waspada dan lebih hati-hati dan lebih meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menjadi dorongan, rangsangan bagi manusia untuk mempelajari tentang sunnatullah, sehingga lahirlah berbagai macam jenis ilmu pengetahuan yang luar biasa dengan peristiwa-peristiwa alam. Bagi orang-orang beriman tentu itu adalah sebagai salah satu sarana yang Allah jadikan mewujudkan nilai keimanan itu, yaitu bagaimana mengimplementasikan, melaksanakan bahwa kaum mukminin ini adalah wajib tolong menolong, wajib mewujudkan kal jasadil wahid, sehingga Rasulullah mengatakan masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udun tada'asa iru jasadihi bisahari wal qumah. Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lain dalam hal apa? Tawadihim, dalam saling menyayanginya, wa tarahumihim, saling mengasihi mereka, wa ta'atufihim, saling berlemah lembut, tolong menolong di antara mereka. Kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza staka minhu udun, apabila ada satu anggota tubuhnya yang sakit, tada'alahu sairul jasadi, maka merasakan seluruh bagian tubuhnya itu bisa hari wal huma, minimal merasakan demamnya dan merasakan tidak bisa tidur, karena sebagai satu tubuh. Nah, tubuh seseorang akan terasakan oleh bagian tubuh yang lain selama itu masih bersatu. Walaupun yang sakit itu di ujung kuku jari kelingking, di cinggirnya kejepit atau cantengan, kan gitu biasanya. Walaupun yang sakitnya hanya di ujung jari kelingking, di ujung jari cinggir, cantengan, tapi nyut-nyutannya sampai ke ubun-ubun, demamnya seluruh tubuh, sampai ke mata pun tidak bisa tidur karena terasa nyut. Padahal cuma di ujung jari. Tapi kalau ujung jarinya diamputasi, ya Bapak sekalian, dipotong, tidak akan terasa lagi itu sakit cantengannya di cinggirnya itu. Bahkan jangankan cuma cantengan, mungkin dipukul-pukul di cincang juga nggak terasa. Kenapa? Sudah terputus. Tidak ada lagi saraf yang menghubungkannya. Jangankan cuma secinggir, setangan kalau udah putus nggak bakal dirasakan. Bahkan satu organ tubuh, satu kaki, satu tangan tidak akan lagi dirasakan oleh tubuh yang lain kalau sudah terputus. Maka bagaimana seorang muslim akan merasakan penderitaan saudara yang lain kalau dia sudah merasa terputus dengan saudara yang lain? Maka orang-orang yang tidak merasakan empati, simpati terhadap penderitaan saudaranya, berarti dia sudah tidak lagi bagian dari kaum muslimin. Kenapa? Karena dia tidak memiliki lagi saraf yang menghubungkannya, tidak lagi memiliki perasaan yang menghubungkannya. Berarti dia terputus dari saudaranya. Itulah makna daripada kal jasadil wahid, satu tubuh. Jadi satu tubuh akan merasakan sakit jika bagian tubuh merasa sakit itu kalau dia masih bersatu dalam tubuh. Itulah sebabnya Rasul mengatakan, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhu. Siapa yang sudah tidak peduli lagi kepada muslim yang lain, berarti dia sudah bukan bagian dari muslim.
Karena bagaimana dia menjadi bagian dari saudaranya kalau dia sendiri sudah tidak merasa menderita dengan penderitaan saudaranya, tidak merasa sedih. Bagaimana tubuh akan merasakan sakit jadi kelingkingnya kalau jadi kelingking itu sudah diputus dari tubuh. Inilah hikmah yang besar Allah menjadikan penderitaan itu. Karena ada kalanya dengan kesenangan orang malah jadi bermusuhan. Dengan penderitaan hilang permusuhan jadi persaudaraan. Itu hikmah yang Allah berikan di dalam setiap peristiwa itu. Banyak orang yang ternyata dipersaudarakannya, dipersatukan itu dalam kesusahan. Kalau dalam kesenangan suka berebut. Itu mungkin termasuk bangsa Indonesia karena lebih senang diberi musibah daripada kesenangan. Berarti imannya itu lebih kuat sabarnya daripada syukurnya. Siapa yang lebih besar sabarnya akan lebih banyak musibahnya. Siapa yang lebih banyak syukurnya, lebih banyak nikmatnya. Itu sudah sunatullah. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Itu terbukti. Banyak di antara manusia ini termasuk kaum muslimin di kita, kalau diberi kesenangan bukan bersyukur, berebut cakar-cakaran gitu. Kalau diberi penderitaan baru bersatu, ya udah menderita terus dan dia bersatu. Seolah-olah begitu kan. Nah, na'udzubillah kalau itu penyebabnya. Kenapa? Karena ternyata mensyukuri nikmat bersama itu lebih besar kesulitannya daripada menghadapi penderitaan bersama. Karena kalau penderitaan bersama itu langsung terasa ke kolbu, ke hati. Coba saja kita lihat bangsa Indonesia ini oleh seluruh dunia diketahui bangsa yang paling pincang tentang ekonominya. Bangsa yang paling jomplang tentang kesejahteraannya. Bukan tidak kaya, bukan tidak subur. Subur, makmur, kaya raya Indonesia ini. Siapa bilang orang Indonesia tidak kaya-kaya? Lihat mobil-mobil mewah, macet di jalan raya tiap hari. Betul? Mobil macet, kaya raya. Tetapi di satu sisi betapa masih banyak orang yang untuk makan keseharian pun susah. Nah, itu namanya ketimpangan. Bagaimana tidak timpang di Indonesia ini ya? Jadi 4 orang terkaya di Indonesia kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk muslim. 4 orang terkaya kekayaannya bisa sama dengan berapa? 100 juta. Jadi kalau kita ada 270 juta penduduk di Indonesia, ya cukup oleh 10 orang. Ya. Kalau 10 orang ini kabur ke luar negeri, bangkrut semuanya. Bagaimana tidak timpangnya? Tapi di satu sisi yang lain, Indonesia ini dikenal bangsa yang terdermawan di dunia. Bangsa yang paling solid di dunia. Kenapa? Kalau ada musibah, itu paling cepat tolong-menolong di antara rakyatnya, di antara sesamanya. Maka Indonesia ini ketika terjadi bencana COVID kemarin, ya selama 2 tahun, itu menurut survei internasional adalah rakyatnya itu rakyat yang paling dermawan. Rakyat yang paling suka tolong menolong. Dan inilah kekuatan kita. Kekuatan kita. Meskipun secara materi, secara ekonomi, ini banyak ketimpangan, banyak ketidakberesan pengelolaan kekayaan alam ini. Tapi di dalam hal solidaritas, ini kita adalah umat dan bangsa yang paling solid di dalam kesulitan. Nah, cuma tadi saya bercanda, jangan-jangan karena kita sangat solid dalam kesusahan, ya. Jadi disolidkannya oleh Allah dengan kesusahan terus. Karena kalau diberi kenikmatan kita kurang solid. Apakah ini jadi sunatullah bagi bangsa kita gitu? Bagaimana ini kan? Sehingga saya jadi ingat salah satu hadis Nabi SAW. Terakhir saja, sebentar saja jangan sekali. Jadi Rasulullah habis sholat subuh lihat kok banyak jamaah. Tidak seperti biasanya. Rasulullah teringat, oh mungkin mereka tahu tadi malam rombongan Abu Ubaidah bin Jarrah itu membawa harta rampasan dari Bahrain yang banyak sekali, harta faid. Karena tidak terjadi peperangan, harta faid. Dan juga harta jizyah serta sodakoh dari kaum muslimin. Yang muslim kan zakat, yang non muslim jizyah, yang berperang jadi rampasan.
Banyak sekali bahwa kekayaan itu disimpanlah di masjid, karena di masa Nabi belum ada penampungan harta kekayaan. Terdengarlah oleh penduduk Madinah, wah telah datang itu ghanimah atau faid dan juga harta jizyah dan sodakoh dari Bahrain yang kaya raya. Maka penduduk-penduduk Madinah yang berdekatan, terutama mereka yang fuqara masakin, berbondong-bondong ke masjid sehingga masjid lebih penuh dari biasanya. Kata Rasulullah, barangkali kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah membawa harta sodakoh yang banyak ke masjid ini, sehingga kalian ingin mendapat bagian. Para sahabat jujur mengatakan, benar wahai Rasulullah. Jadi kalau masjid mau ramai, tiap subuh siapkan sodakoh. Masih ramai tiap subuh sodakoh. Maka kata Rasulullah, menasihati mereka sebelum mereka dibagi. Rasulullah menasihati mereka. Kata Nabi, wallahi mal fakru ahsya'alaikum. Demi Allah, aku tidak pernah menakutkan umatku ini terjadi kefakiran. Walakin akhafu alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat ala man kana qabla. Justru aku lebih khawatir, kata Nabi, kalau dunia ini dibukakan kepada kalian, dilapangkan rezeki kalian, kama busitat ala man kana qablakum, seperti Allah lapangkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba, kalian berebut, bersaing-saing, kama hum yatanafasun, sebagaimana mereka berlomba-lomba. Fatuhliku kama halaku, lalu kalian celaka seperti mereka celaka. Jadi Rasulullah takut umatnya fakir, tetapi beliau tidak menakuti dampak kefakiran seperti takutnya dampak kekayaan. Karena tidak ada orang iri dengki dalam kefakiran. Ada nggak orang dengki gini? Saya iri dia fakir terus saya kaya. Tidak pernah ada orang iri pada orang. Tidak pernah ada orang berebut ingin jadi orang fakir. Tidak ada orang bersaing-saing karena gengsi bangga ingin jadi orang fakir. Tidak ada. Tapi yang terjadi ini, orang berebut, orang bersaing-saing, orang dengki, orang hasud ini karena berlomba dalam kekayaan. Maka Rasul mengatakan, demi Allah, aku tidak takut kepada kefakiran. Apa berarti Rasul mendoakan umatnya miskin? Bukan. Tapi maksudnya, aku tidak takut dampak dari kefakiran. Karena ternyata dalam kefakiran, dalam kemiskinan itu melahirkan soliditas, melahirkan kebersamaan, melahirkan tolong-menolong, melahirkan kesabaran yang besar sekali pahalanya. Tapi ketika tidak memahami tentang karakter dunia, tidak memahami tentang keburukan yang terdapat dalam kekayaan, ini lebih bahaya daripada kefakiran. Ini rahasia sabda Rasulullah. Oleh sebab itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sering kali dan akan terus terjadi di Indonesia ini, karena negeri kita ini secara geografis adalah wilayah yang disebut dengan cincin api. Negeri kita ini dikelilingi oleh cincin api, di mana gunung-gunungnya semuanya adalah mengandung potensi bencana, meledak. Sedangkan lempengan-lempengan buminya juga melewati sebagian wilayah. Jadi itu secara sunatullah. Tetapi secara syariahnya, syariatnya, ini adalah pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita mewujudkan solidaritas, mewujudkan ukhuwah, mewujudkan kal jasadil wahid sebagai wujud daripada keimanan keislaman. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda kepada kita semua, kata Rasulullah, la amsi ma'a rajulin bihajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hada syahron kamilan. Kata Rasulullah, seandainya aku disuruh memilih berjalan untuk menolong seorang yang sedang kesusahan, lebih aku cintai daripada aku beribadah sendiri iktikaf di masjidku ini sebulan lamanya.
Jadi Rasulullah bersabda, la an amsiya bi rajulin fi hajati khairun wa ahabu ilayya min an a'takifa fi masjid hada syahr. Seandainya aku disuruh milih oleh Allah menolong seorang yang kena musibah, yang sedang kesulitan makan, kesulitan tidur, kesulitan kesehatan, ataukah itikaf sebulan di Masjidil Haram, mana yang dipilih oleh kita? Ustaz, saya memilih itikaf di Masjidil Haram, soalnya udah lama ingin ke sana, nggak sempat. Padahal ada sabda Rasulullah, kalau aku disuruh memilih menolong seorang yang kesulitan dengan aku beritikaf di masjidku sebulan, aku memilih menolong, berjalan untuk menolong orang yang kesulitan. Coba sekarang para jamaah sekalian, berapa ribu bulan ini orang yang berangkat umroh, bahkan berapa puluh ribu orang yang sekarang sudah bayar umroh untuk iktikaf sebulan Ramadan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Rata-rata 40 juta seorang. Kalau kali 10 ribu sudah berapa? Padahal banyak saudara kita yang menderita. Padahal kata Rasulullah, aku memilih pergi menolong seorang yang kena musibah daripada aku harus iktikaf di Masjidil Haram. Inilah cara berpikir keislaman kita yang perlu kita perbaiki. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang kaya raya, bangsa yang subur makmur. Kalau kesadaran dalam menata beragama, menata beriman Islam kita pasti jadi umat bangsa yang kuat. Bukan berarti tidak boleh orang pergi menunaikan umroh, bukan berarti tidak perlu orang menunaikan haji. Tapi bagaimana menjaga keseimbangan antara kecintaan ibadah ritual dengan ibadah sosial. Karena ibadah sosial ini tidak terasa gitu langsung oleh diri sendiri, terkadang orang kurang merasa greget. Kalau infak menolong orang yang kena bencana, seharga ongkos umroh mungkin mikir-mikir soalnya. Tapi kalau untuk iktikaf di Masjidil Haram, perasaan ringan bagi orang yang tiap bulan itu umroh. Saya bilang begini pada yang tiap bulan umroh, kalau yang seumur hidup belum, ya nggak apa-apa lah. Tapi ini yang tiap bulan, kenapa tidak disisihkan? Kalau dia berangkat umroh 40 juta, sekeluarga 10 orang, kasihkanlah untuk orang yang kena musibah. Sabda Nabi jauh lebih besar pahalanya daripada dia berangkat. Demikian saja mungkin yang saya sampaikan, dan saya mendorong, memberikan apresiasi kepada seluruh aktivis, relawan, sigap, PZU ya. Maka semoga langkah kita ini semuanya bagian daripada yang diberitahukan Rasulullah, bahwa langkah kita ke tempat ini dalam pandangan Rasulullah itu senilai dengan orang-orang yang iktikaf di Masjid Nabi sebulan lamanya. Masya Allah, insya Allah. Semoga kita tulus ikhlas dan sabar, tawakal, serta yakin ini adalah bagian daripada ibadah yang besar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap semangat menjaga kesehatan, kekompakan, dan jangan mengabaikan keselamatan diri kita sendiri. Demikian kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.